Satu.
seluruh jemaat Ebenezer yang dikasihi Tuhan, dan seluruh keluarga Kristiani. Selamat hari Minggu dan salam Minggu Advent yang ketiga dalam minggu-minggu ini. Kita akan mendalami secara khusus Minggu Advent ketiga dengan lilin sukacita yang merupakan tema dari Minggu Advent ketiga. Saat ini umat Kristiani di seluruh dunia tengah merayakan pekan-pekan perayaan Advent, pekan perayaan Adventus, di mana umat Kristen tengah menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Dalam masa Advent, kita semua diwajibkan untuk mempersiapkan diri kita, menyiapkan seluruh keluarga kita untuk menyambut kedatangan pesta Natal, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya dalam masa raya Natal itu kita sebenarnya merayakannya karena kita tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia, dan tentunya dalam masa Advent ini kita tengah menantikan masa kedatangannya untuk kedua kalinya dalam dunia. Jadi setiap orang harus benar-benar mempersiapkan diri untuk melaksanakan penyambutan kedatangan seorang yang sungguh-sungguh dinantikan untuk memberikan pelepasan dan pembebasan di dalam hidup ini. Nah, setiap orang, saya tegaskan, untuk membuka diri menyambut kedatangan Dia Juru Selamat itu, dan setiap orang selayaknya melakukan persiapan-persiapan baik pribadi, keluarga, di rumah, di tempat-tempat kediaman di mana pada saat ini bertempat tinggal dan berdiam. Dan setiap orang harus bersukacita, baik di dalam persiapan-persiapan yang dilakukan itu, teristimewa dalam penyambutan kedatangan dan kehadiran Dia di dalam kehidupan pribadi dan keluarga itu. Dalam minggu ini kita berada dalam masa Advent minggu ketiga. Minggu ketiga Advent ditandai dengan dua lilin warna ungu yang ada Bapak Ibu saksikan pada saat ini, dan juga satu buah lilin merah jambu yang ada di depannya. Sengaja kita nempatkan di depan supaya Bapak Ibu lihat pembedaannya, bahwa ini lilin ungu ini melambangkan Minggu Advent pertama, dan ini Minggu Advent kedua, dan ini adalah Minggu Advent ketiga. Sudah 3 lilin kita nyalakan dalam kerangka bahwa kita benar-benar mempersiapkan diri dan sungguh-sungguh rindu untuk menyambut kedatangan dan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita. Karena itu saya katakan lilin sukacita yang kita nyalakan dalam minggu Advent yang ketiga ini. Tentunya kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus atau merayakan kembali kelahiran Yesus itu di dalam kehidupan kita, yang kita yakini dan sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus yang terlahir itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, lilin ketiga ini, kembali saya tegaskan bahwa lilin ketiga ini adalah lilin para gembala. Karena kabar sukacita tentang kelahiran Kristus itu, mereka yang pertama kali menerima dan mereka yang mendengarkan secara langsung tentang kabar kedatangan Yesus itu bagi dunia ini. Mereka mendengarkan kabar sukacita tentang kelahiran Kristus pertama kali diberitakan kepada orang-orang yang rendah hati,
kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membuka diri dan yang tulus hati itu untuk menerima dan menyambut Yesus. Nah, bacaan Alkitab yang menegaskan tentang penerimaan kabar dari para gembala ini dan kesukacitaan mereka itu dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10 bahkan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi kita garis bawahi, Bapak Ibu jemaat, bahwa ada berita kepada dunia ini, kepada kita semua, berita yang menyatakan kesukacitaan besar untuk dunia, untuk seluruh bangsa. Nah, dalam catatan penginjil Lukas tentang kisah Natal, seorang malaikat memberitakan kelahiran Yesus kepada sekelompok orang, yaitu adalah gembala-gembala, dan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Jadi diawali dengan penyataan yang membuat mereka tidak boleh berada di dalam ketakutan, tetapi mereka harus mengalami sukacita dengan kabar berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat." Nah, saya tegaskan kepada kita semua, jemaat, bahwa kesukaan itu bukan hanya untuk segelintir orang saja, melainkan untuk semua bangsa-bangsa atau segenap atau seluruh umat manusia. Dan tentunya ini mengingatkan kita akan penyataan kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita garis bawahi, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi apa yang dinubuatkan oleh para nabi itu yang kemudian diberitakan oleh para malaikat itu, bahkan telah datang waktunya di mana Kristus akan datang sebagai perwujudan dari kasih Allah yang besar bagi dunia. Karena itu orang yang menanti kedatangan Kristus, orang yang mempersiapkan diri akan benar-benar menerima dan menyambut kelahiran Kristus itu di dalam hidupnya atau kehidupan keluarganya. Nah, dengan membagikan kabar tentang kedatangan Yesus kepada sekelompok orang atau kepada semua orang atau kepada sesama, ini kabar yang mengubahkan hidup manusia sebenarnya. Saya ulangi dan tegaskan bahwa kabar yang disampaikan malaikat itu adalah kabar yang dapat mengubahkan kehidupan manusia. Dan tentunya setiap orang harus turut ambil bagian dalam menyambut kedatangan Kristus atau di dalam menyatakan sukacita itu atau membagikan juga sukacita itu kepada semua orang, dengan kita terus-menerus mengumandangkan juga tentang damai dan sejahtera kepada dunia, dan kita mengumandangkan tentang keadilan dan kebenaran dan keajaiban kasih Allah yang dinyatakan bagi dunia. Karena itu ketika kita mendengarkan kabar itu, saya mau katakan, hai kita sekalian, hai penduduk dunia, gembiralah dan sambutlah Sang Kristus itu. Selamat merayakan Minggu Advent ketiga. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji dan muliakan nama Tuhan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini, Pendeta Efser Mago Laleno, MTH. Bapak Ibu mari berdiri untuk menghayati lawatan Allah bagi dunia ini sebagai pintu gerbang penyelamatan bagi umat manusia. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di minggu ketiga Advent, kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita bawa diri dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah firman Tuhan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikian Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga.
Duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menjadikan kami dan melayakan kami untuk melayani-Mu. Kini seluruh dunia mempersiapkan diri menantikan-Mu. Datanglah untuk menyelamatkan kami. Biarlah segala peperangan dan kekerasan berakhir, dan semua anak-anak-Mu hidup dalam kedamaian, menghormati satu dengan yang lain dalam kasih dan keadilan. Di dalam Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama-Mu, dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, keluarga Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tidak ada yang menyanyi toh? Atau Om B ini mau menyanyi? Pray dulu, pray. Baik, kita siapkan bagian Alkitab kita dari kitab Mazmur 105 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 akan menjadi bagian Alkitab mari. Ya. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita akan renungkan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita buka hati kita benar-benar cari Tuhan dalam persekutuan kita yang beribadah pada pagi hari ini. Kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan, Allah hidup berkuasa, Allah yang kami sembah dan kami muliakan Engkau di dalam Yesus, Tuhan kami. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus, bahkan rumah-rumah keluarga Allah, di mana dapat mengikuti ibadah secara live streaming pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan dan Allah kami dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan kami akan renungkan. Karena kerinduan kami adalah mendengarkan sabda Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami dituntun pada jalan hidup dan kebenaran. Dan biarlah kasih karunia Roh Kudus memimpin kami semuanya dalam pembacaan, dalam pendengaran kami, dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, berkenan Engkau memberkati rekan sepelayanan yang akan membacakan firman ini. Berikan kekuatan kemampuan yang membacakannya dengan baik. Kami mendengarkannya pembacaan ini. Dan layakkan hamba-Mu untuk memberitakannya dalam kasih karunia dan dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan. Dalam satu nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ya, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Mencari Tuhan akan disambut dan diberikan kasih karunia. Itu tema dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Saya mau tegaskan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Pasti Tuhan selalu menepati apa yang telah difirmankannya.
Tetapi yang berubah-ubah adalah manusia. Yang selalu menjauh dari Tuhan itu adalah umatnya. Bahkan Tuhan selalu mengikuti hidup umatnya itu. Melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat. Di dalam kasih setianya itu, dalam kasih setia Tuhan itu, Tuhan mau mewujudkan apa yang telah dijanjikannya. Ujung di dalam Tuhan mewujudkan janjinya itu adalah kebahagiaan daripada umatnya. Karena itu dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan keburukan. Bukan kecelakaan. Tetapi kalau mau buruk, mau celaka, ya itu urusannya sendiri orang, manusia itu. Ya kan? Dalam hal ini saya mau katakan dan tegaskan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau mengalami problem dalam hidup, jangan pernah salahkan Tuhan. Hendaklah setiap orang mengoreksi bagaimana dia menjalani hidup ini. Hidup dikaruniakan Tuhan dengan jaminan. Kita garis bawahi. Kan begitu Bapak Ibu. Hidup ini dikaruniakan oleh Tuhan dengan jaminan. Pasti. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dengan berkat-berkat yang baik. Dan berkat-berkat yang baik itu Bapak Ibu dan saudara-saudara telah diperlihatkan oleh Tuhan. Dan ini diceritakan, disaksikan oleh pemazmur dalam bacaan kita. Orang yang baik, di garis bawah ini, orang yang baik selalu harus bisa menceritakan perbuatan yang dilakukan, yang telah diperbuat oleh Tuhan. Jangan lupakan itu. Sebab kapan orang melupakan setiap perbuatan Tuhan sekecil apapun, dia bisa salah jalan. Dia bisa lupakan kebaikan Tuhan, janji Tuhan. Kan lagu NKB itu bagus. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus Tuhanmu. Kau tidak akan aku lupakan. Bapak Ibu nyanyi sendiri. Saya kan selalu bilang cuma 1-2 kalimat. Merdu. 3 kalimat, 4 kalimat. Fals. Nah, setianya Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah setianya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkatnya Tuhan itu yang pasti? Pasti toh. Hidup orang percaya itu jaminan pasti Bapak Ibu. Jangan lupa itu. Oh, kalau mau belokan, mau jadi tidak bagus ya silakan sendiri. Saudara dan saya memperoleh jaminan pasti dalam hidup. Bahkan jaminan permanen. Yaitu keselamatan yang daripada Tuhan itu ditetapkannya bagi umat milik kepunyaannya. Yang hidup di dalam kebenaran. Yang hidup berlaku setia. Yang melakukan firman Tuhan itu. Cuma itu toh hukumnya. Tidak disuruh pikul beras 1000 kilo dalam hidup. Tidak. Tapi dijamin dengan berkat. Yang bikin masalah ini siapa? Tuhan. Bukan.
umatnya yang bikin masalah. Tapi kembali saya menegaskan, Allah kita tidak pernah ingkar janji. Dia memberikan jaminan yang pasti, Bapak Ibu. Dan orang yang bijak, orang yang benar itu, dia akan selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Dia selalu mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, lagunya ada toh. Baik padamu, baik dan sebagainya. Dan ini harus menjadi kekuatan dan semangat dari orang-orang yang percaya. Dan karena itu pemazmur, Bapak Ibu dan saudara-saudara, melihat segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah itu sebagai jaminan apa yang telah difirmankan oleh Allah itu pasti digenapinya. Wah. Yang tidak mau tergenapi ya silakan saja. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pemazmur menyatakan bahwa yang paling penting dalam hidup kita apa? Carilah Tuhan. Nah, bahasa yang paling sederhananya apa? Ya toh? Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sederhananya seperti itu. Bagaimana hidup di dalam Tuhan itu? Ya, setiap hari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak ada halangan, rintangan. Carilah Tuhan dan wajahnya. Ketika Bapak Ibu dan saya datang kepada Tuhan dengan doa singkat saja, baca Alkitab, saudara dan saya telah menjaminkan hidup kita bahwa kita benar-benar berada di dalam Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Itu ujian kesetiaan kita. Oh, kalau Tuhan setia, kita harus bilang saya juga mau setia Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, ya nanti Pak kalau ada kesempatan. Tidak bisa. Tidak laku. Kan? Kita bukan bunglon. Bunglon itu ganti-ganti warna toh. Betul kan? Hari ini warna apa, besok warna apa kita ini. Satu warna saja. Hidup orang percaya itu satu warna saja. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan itu komitmen Bapak Ibu. Ya. Tuhan tidak pernah berubah. Cuma kita saja. Nah, pemazmur katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, penting bagi kita semua untuk mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Maka nantikan apa yang akan diperbuat oleh Tuhan. Bukan seperti kemarin-kemarin saja. Yang kemarin-kamarin itu diingat oleh pemazmur. Wah, lalu-lalu Tuhan hebat. Kedepannya apa? Lebih hebat lagi. Lebih luar biasa lagi. Apa yang akan dilakukan dan akan diperbuat oleh Tuhan. Ada 4 poin yang kita renungkan. Pertama, lewat bacaan. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilakukannya. Itu memberikan semangat dan motivasi bagi kita. Oh, besok apa? Ada yang baru yang akan Tuhan buat. Lusa ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan perbuat. Kenapa? Karena seperti itulah Tuhan menjamin jalan hidup orang setiap baru. Setiap pagi baru dia melakukannya. Tapi jangan nuntut yang baru kalau kita tidak memperbaharui komitmen kita. Karena itu pertama ingatlah perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Kenapa Tuhan selalu ingat orang yang setia kepada Dia? Nah, kita harus ingat Tuhan juga. Tuhan telah berbuat baik, tapi kita kurang baik-baik. Gimana kalau kurang baik-baik? Kita harus mengejar bukan yang itu-itu saja, tetapi kita mengejar yang pasti dan luar biasa.
yang Tuhan akan lakukan dan Tuhan akan perbuat bagi Bapak Ibu. Ini kan yang saya bilang sama Bapak Ibu, makanya datang ibadah toh. Bahwa berkat ini, berkat kekuatan bagi Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan Allah itu bukan stuck, tapi dia akan melanjutkannya sampai selama-lamanya. Sehingga setiap hari kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan dari Allah. Yang kedua, sudah mengalami perbuatan Allah, kita telah menikmati segala kebaikannya, kemurahannya, berkatnya, tanda dia setia, dia genapi janjinya. Karena itu bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah, bukan menyanyi. Bernyanyi, ceritakanlah dengan senang segala apa yang telah dibuat oleh Tuhan itu. Segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan itu kan jangan membuat hati Bapak Ibu kecut. Mengubah kekecutan itu menjadi senang, sukacita. Karena itu dikatakan, bernyanyilah. Jangan matikan semangat menyanyi itu. Tua-tua begini lebih bagus menyanyi di masa tua. Ya toh? Menyanyi di masa tua sampai masa tua. Bukan lagu sampai masa tua saja dinyanyikan. Itu lagu marsnya. Sampai masa tua. Ya so tua. Lagu itu lagi dinyanyi. Nyanyikan yang lain. Ya kan? Tidak berkesudahan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kan begitu Bapak Ibu. Jangan bilang haleluya. Haleluya. Loyo. Tidak ada orang menyanyi haleluya itu. Haleluya, puji Tuhan, mukanya begini. Haleluya itu semangat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya kan? Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Dia menyanyikan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selamanya. Titik. Saya tidak akan pernah undur dari hadapan Tuhan. Biarlah nyanyianku berkenan kepada Tuhan. Itu orang yang punya semangat. Yang ketiga, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pada ayat-ayat yang keempat itu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Muliakanlah Tuhan dengan hidup. Jangan kasih yang buruk-buruk sama Tuhan. Jangan biasakan cuma datang kepada Tuhan masalah. Ya kan? Kebiasaan orang kalau datang sama Tuhan masalah yang dia bawa numpuk itu di sorga. Bapak tahu enggak? Di sorga itu numpuk masalahnya orang. Orang yang datang cuma datang bawa masalah sama Tuhan. Kayak sampah begitu. Bawa hidup kita semuanya suka dan duka bawa sama Tuhan. Bicara sama Tuhan, Tuhan tolong. Saya mampu melakukannya, saya mampu menghadapinya. Tapi hidup saya akan selalu memuliakan Tuhan. Tuhan itu bukan bank masalah. Ya toh? Numpuk-numpuk itu. Sampai di mana, langit keberapa itu masalahnya orang. Numpuk-numpuk. Kenapa? Yang datang dengan masalah saja. Tak pernah datang dengan saya memuliakan Tuhan. Saya tahu saya punya persoalan. Ya toh? Saya ungkapkan juga Tuhan so tahu. Tapi kalau orang datang pertama-tama dengan iman, dengan berserah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, Tuhan so tahu lebih dulu kesusahan, kesukaran yang kita alami. Tapi hari ini purenya itu Bapak Ibu benar-benar memuliakan Tuhan. Cari Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu muliakanlah Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kita harus menghormati nama Tuhan. Mengagung-agungkan nama Tuhan di dalam hidup kita. Itu tipikal orang yang percaya. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Ada masalah. Siapa bilang di dunia ini tidak ada orang ini? Semua dengan punya masalah. Bagaimana caranya? Hidup dalam Tuhan, menghadapinya. Ya kan? Maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Bukan bahwa serahkan sama Tuhan lalu Tuhan selesaikan. No. Tuhan akan tolong selesai masalahnya. Berarti Bapak Ibu berperan.
menyelesaikannya. Dan pertama-tama yang harus kita perbaiki Bapak Ibu dan saudara-saudara, cara kita memuliakan Tuhan itu. Itu poin yang ketiga. Nah, terakhir. Bersyukur. Selalu bersyukur sama Tuhan. Jangan cuma mengeluh. Awali hidup saudara dan saya setiap saat dengan bersyukurlah pada Tuhan. Serukanlah namanya. Kan begitu kan. Bersyukurlah pada Tuhan. Jangan pagi-pagi saudara. Aduh Tuhan, tak sakit. Itu saya bilang numpuk. Tapi kalau saudara dan saya benar-benar datang kepada Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan dalam hidup ini. Orang punya semangat, orang punya motivasi. Karena itu Mazmur katakan belajar untuk selalu mengucap syukur. Pengucapan syukur Bapak Ibu dan saudara-saudara tanda kedewasaan rohani. Mapan iman orang itu maksudnya. Apa-apa dia datang dengan terpujilah Tuhan. Allah yang akbar, Allah yang agung. Dan persembahan syukur itu atau pengucapan syukur itu Bapak Ibu dan saudara-saudara memperlihatkan kedewasaan rohani seseorang yang terus-menerus tidak ada putusnya. Tidak terputus persekutuannya dengan Tuhan. Itu tanda hadirat Tuhan itu. Dekat. Dia seperti ada di sorga, bukan mati ya. Dekat hadirat Tuhan. Kadang-kadang kalau bilang dekat sorga, bilang so mati. Belum, masih hidup dulu. Hidup dulu. Nah, hadir dalam persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu menandakan bahwa kedewasaan rohani kita itu benar-benar. Kita tidak mau melewati hari ini tanpa mensyukuri. Syukuri dulu kebaikan Tuhan. Karena hidup yang harus disyukuri. Kalau mati kan tidak ada orang bersyukur lagi. Ya, karena itu kalau sudah mati, jangan Alkitab dikasih masuk di dalam. Tidak ada orang mati baca Alkitab. Tidak ada. So mati dia. Mati toh. Oh jadi tanah. Masa Alkitab jadi tanah juga? Sudah tidak usah kalau dia mati saja. Jadi besok Susan kalau mati, saya tidak akan mau kau isikan Alkitab. Besok maksudnya 50 tahun lagi. Jangan langsung kaget San, nanti kau kurus pulang ya. Betul toh? Mana orang mati memuliakan Tuhan? Tidak ada. Mana orang mati bersyukur sama Tuhan? Sudah ada waktu. Terlambat. Semuanya telah berlalu. Kasihan. Kalau nanti mati baru kasih Alkitab. Waktu hidupnya ngiri, nganan. Salah ya. Nganan, ngiri, begitu. Waktu mati, taruh Alkitab. Untung udah minta Alkitab besar seperti ini. Kenapa kasih Alkitab yang besar? Besar tulisannya Pak. Kasihan. Orang Kristen kalau matinya dikasih Alkitab, kasihan sekali. Saya kasih tahu apa itu. Kenapa? Memperlihatkan bahwa orang itu tidak hidup dalam Tuhan. Nanti matinya baru kita mau kasih dia Alkitab. Terlambat. Itu yang bilang betul terlambat. Kalau masih hidup begini, tidak ada kata terlambat cari Tuhan. Kan begitu ya. Kalau saudara dan saya masih hidup, pastikan kita ada di dalam Tuhan. Selama kita hidup, kita cari Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita di dalam Tuhan, jalan-jalan hidup orang percaya itu dituntunnya. Dan kepada orang-orang percaya itu diperlihatkan, makin diperlihatkan, tambah makin. Makin dinyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Pastikan kita ada di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati.
Soli Deo Gloria. Maranatha. Tuhan datang. Melawat. Itu yang kita minta. Tuhan datang. Berdiam di antara kami. Menyertai kami. Supaya kami memiliki kekuatan, semangat. Kami menjalani hidup di dalam kepastian tuntunan Tuhan. Itu Maranatha. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur dengan memuji Tuhan. Dengan pujian, kita bakti 130. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Jemaat, persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, sempurnakan firman-Mu yang kami boleh baca dan kami boleh renungkan pada ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah ya Tuhan dan Allah kami benar-benar selalu mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang memotivasi kami untuk makin datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan mempercayakan seluruh hidup kami dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami percaya bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan akan berlaku sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup kami juga memuliakan Engkau. Dan kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kami. Kami membawa diri kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepadamu. Kami mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan dalam tuntunan dan pimpinanmu. Kami mohon Tuhan Engkau menguasai hati dan pikiran kami, menjauhkan dari segala pencobaan. Tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang kami tutupi, tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang kami sembunyikan. Pergumulan-pergumulan hidup kami mengetahuinya dan Tuhan lebih mengetahui. Dalam campur tangan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk melewati semuanya. Kami berdoa untuk setiap beban-beban yang dihadapi oleh keluarga, pribadi. Tuhan nyatakan kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kekasih-kasih Tuhan yang dalam kelelahan dan kelemahan tubuh, yang dalam perawatan dan pengobatan, baik di rumah maupun di rumah sakit pada saat ini. Hamba mohon jamahan Tuhan untuk setiap kekasih-kasih Tuhan. Jamalah yang Kau kasihi, Bapak Sardiat Moko, demikian juga Ibu Kustina Purimahua dalam proses pemulihan yang mereka jalani pada saat ini. Setiap obat-obatan, makanan dan minuman penuh dengan roh pemulihan daripada Tuhan. Dan teristimewa kuasa di dalam nama Tuhan Yesus mengangkat beban mereka, dan mereka benar-benar memperoleh kelegaan dan kesembuhan. Pada pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa secara khusus ya Tuhan dan Allah kami untuk anak kekasih darah. Anak darah ini adalah cucu dari Bapak yang Kau kasihi, Bapak Mamboing. Tuhan memberkati upaya untuk memperoleh pemulihan dan kesembuhan untuk cucu terkasih. Kami bawa kepada Tuhan anak darah ini. Tuhan menyambutnya, menjamahnya dan mengangkat beban dan mengaruniakan kesembuhan kepadanya. Demikian hamba-Mu berdoa dan mohon jamahan Tuhan untuk setiap kekasih-kasih Tuhan dalam proses pemulihan pada saat ini. Baik Ibu Asmi Lydia, Ibu Juliana Jasin Papilaya, Ibu Mansur, Ibu Santoso, Ibu Paulus Lamban, Bapak Arya Frans, Bapak Petrus Ongko Wijoyo dan Ibu Dece Ongko Wijoyo, Bapak Stefsi Pahelu, Ibu Flora Latuciu, Bapak Max Johan Pondaa, Bapak Judo Salo, Ibu Siti, Ibu Abraham Daok, Ibu Rostija Tanamal, Ibu Koce Nayoan, Ibu Irene Jamil, Bapak Rudi Antoni dan Ibu Neti Antoni, Ibu Marta Kiding, Ibu Nurmahincat Siregar, Bapak Max Makatita, Ibu Misratun Siahaan, Ibu Katrin Jaismanto, Ibu Suparco dan Ibu Akne Sopaheluakan. Buatlah kekasih-kasih Tuhan ini beroleh damai sejahtera, karena segala kelemahan tubuh mereka dijamah oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan, dan mereka memperoleh kekuatan yang baru dalam tubuh jasmani kekasih-kasih Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang tua kami yang lanjut usia, para janda, duda, serta anak cucu mereka. Biarlah ya Tuhan dan Allah kami dijamin oleh Tuhan dengan segala keperluan dan kebutuhan
yang Tuhan selalu siapkan dan Engkau karuniakan tepat pada waktunya. Hamba berdoa ya Tuhan dan Allah kami, untuk setiap kekasih-kasih Tuhan yang mengalami sukacita dan damai sejahtera, yang ditambahkan dan digenapkan usia dalam hari ini, minggu ini. Tuhan lengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka. Suami istri yang ditambahkan dan digenapkan usia, Tuhan berkati, supaya mereka mengalami sukacita dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pelayanan dalam gereja ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, rekan-rekan sepelayanan, pendeta, diaken dan penatua, pengurus pelayan Pelkat, semua unit-unit tugas. Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk pelaksanaan ibadah-ibadah masa raya Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami sangat merindukan pelaksanaan ibadah secara bersama-sama dalam rumah-Mu yang kudus. Kami menyadari segala pembatasan-pembatasan yang diperlakukan. Tapi biarlah semuanya ya Tuhan dan Allah kami di dalam campur tangan Tuhan. Kau memberkati semua perencanaan, pelaksanaan pelayanan, baik ibadah malam Natal, hari Natal, dan juga malam akhir tahun 2021. Dan perkenankan kami untuk beribadah di tahun 2022 di dalam kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pelaksanaan ibadah di gereja-gereja Tuhan. Jauhkan dari segala tantangan, ancaman apapun. Kami sangat merindukan kuasa Tuhan melingkupi semua penyelenggaraan ibadah. Kami juga merindukan untuk merayakan Natal secara bersama, baik secara onsite tapi juga secara daring. Biarlah kami dimampukan untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan perayaan Natal ini yang membuat kami benar-benar selalu mau mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Panitia perayaan Natal Tuhan berkati, Satgas COVID-19 dari Jemaat Ebenezer Surabaya di dalam membantu penyelenggaraan ibadah dengan pemberlakuan protokol kesehatan supaya benar-benar dapat dilakukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, untuk keamanan, kenyamanan hidup bersama dalam bangsa dan negara kami. Kau memberkati baik Bapak Presiden, semua menteri-menteri, unit-unit kerja pemerintahan, teristimewa juga Satgas COVID-19 nasional. Kau memberikan kekuatan dan kemampuan dalam percepatan penanganan COVID-19 ini, supaya semuanya terjadi di dalam campur tangan Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan dan Allah kami, untuk memulihkan bangsa ini dari keterpurukan membutuhkan upaya yang luar biasa. Ditambah lagi ya Tuhan, bahwa di berbagai tempat terjadi bencana alam. Kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan korban bencana gunung yang meletus pada saat ini. Tuhan memberkati upaya yang dilakukan untuk penanganan korban Gunung Semeru, supaya semuanya terjadi di dalam kuasa Allah, campur tangan Tuhan. Korban bencana yang menderita pada saat ini, dalam upaya pemulihan mereka, supaya benar-benar dapat ditangani. Upaya gereja untuk terlibat, biar semuanya terjadi di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk tugas-tugas yang kami emban pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua, baik Satgas COVID-19, pegawai yang mempersiapkan semua perangkat ibadah, tata ibadah, warta jemaat, demikian juga multimedia yang berupaya untuk dapat membuat ibadah ini secara live streaming. Pemain organ dan pemandu pujian, rekan-rekan presbiter yang terlibat bersama hamba-Mu dalam pelayanan, Penatua Sarah Rombe, Penatua Bernard Auna, Penatua Dewi Teedetan, Diaken Johannes Sitorus, Diaken Lincela Tuciu, Diaken Dice J. Puturuhut Tendur, demikian Diaken Marianus Dwi, Penatua Kristanto Ardono, dan kami berdoa untuk rekan sepelayanan kami Diaken Ririk Beo yang masih dalam proses pemulihan.
Tuhan, jamaah kekasih dan rekan sepelayanan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya, biarlah kami makin tekun dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan amanatkan kepada kami. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan khusus pemeliharaan gedung gereja, dapat memberikan ke kantong persembahan warna biru. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 380 bait 1 dan 3, bait 1 sampai 3, di sini aku bala. Semoga berkenan, berapa
Mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau Selalu selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mohon perhatiannya sejenak. Kami akan bacakan warta singkat pokok penting minggu ini 12 Desember 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Ebenezer Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ebser Mago Laleno MTH atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga ucapan terima kasih atas pelayanan pianis, kantoria, operator soundman, multimedia, dan koster dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kedua, pelayanan sakramen baptisan kudus. Akan dilaksanakan baptisan kudus pada hari Natal kedua, tanggal 26 Desember 2021, pukul 9 di Gereja Ebenezer. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat halaman 4.6. 3. Pemberitahuan peduli lindungi. Disampaikan kepada seluruh jemaat GPIB Ebenezer Surabaya bahwa diharapkan untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi saat masuk dan keluar gedung gereja. Bagi jemaat yang tidak memiliki aplikasi peduli lindungi, diharapkan membawa sertifikat vaksin saat ingin masuk gedung gereja. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk direalisasikan. Keempat, ucapan selamat ulang tahun. Segenap majelis jemaat GPIB Ebenezer mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada periode tanggal 12 sampai dengan 18 Desember 2021. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara jemaat, baik yang dalam gereja maupun di rumah, kita siapkan diri kita untuk menjalani dan melanjutkan hidup karunia Tuhan bersama Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar yang telah dilakukan oleh Tuhan. Dan Dia Allah yang akbar akan makin melakukan dan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena Dia mengasihi hidup orang yang percaya kepadanya. Mari bangkit berdiri. Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang desa
Ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar. Berpegang hanya pada firman-Nya. Hai pergi saudara, Tuhan utus dirimu. Wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, pergilah dengan sejahtera dalam berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.